Ketika keluarga kerajaan Abu Dhabi akhirnya menolak tawaran besar dari Tiongkok dan sebaliknya menyerahkan seluruh pembangunan sistem medis dan teknologi inti nasional selama 10 tahun ke depan kepada Indonesia, seluruh dunia seolah-olah terhenti dalam keterkejutan. Kuwait segera menyusul, mengumumkan akan membentuk kembali sistem kesehatan nasionalnya dengan mengacu pada model Indonesia. Arab Saudi bahkan secara langsung menyerahkan pengawasan semikonduktor cerdas yang paling krusial di kota masa depan NEOM kepada perusahaan-perusahaan Indonesia. Menghadapi pengaruh Indonesia yang tiba-tiba dan tak terbendung ini, bahkan Amerika Serikat dan Tiongkok yang selalu bersikap tinggi pun tampak bingung, buru-buru mengeluarkan pernyataan darurat untuk mencoba mengklarifikasi situasi. Namun, di tengah pusaran opini publik internasional yang kacau ini, raja yang memiliki wibawa tinggi di dunia Timur Tengah, di bawah tatapan miliaran penonton global yang disiarkan langsung, mengumumkan sebuah kalimat yang mengguncang jiwa semua orang dengan nada yang hampir saleh. Beliau berkata, Indonesia bukan hanya penyelamat hidupku, tetapi juga mercusuar kebijaksanaan yang membimbing kami, bangsa saudara, keluar dari kutukan sumber daya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mengapa sebuah negara kepulauan kecil yang di peta sering sengaja diabaikan oleh politik kekuatan besar, bisa membuat anggota keluarga kerajaan yang memegang urat nadi minyak global menundukkan kepala mereka yang mulia? Ini bukan mitos, bukan pula propaganda politik, melainkan sebuah mukjizat nyata yang hanya terjadi dalam 72 jam. 3 hari yang singkat ini sepenuhnya mengubah definisi keluarga kerajaan Timur Tengah tentang arti kata negara kuat. Sekarang, izinkan saya untuk membuka tirai epik ini untuk Anda. Sebelum kita melanjutkan, tolong beritahu saya dari mana Anda menonton. Dan pastikan untuk berlangganan karena Anda pasti tidak ingin melewatkan berita besok. Nama saya Rashid Al-Maktoum. Saya adalah Kepala Petugas Protokol Keluarga Kerajaan Abu Dhabi, bertanggung jawab atas semua citra eksternal dan detail kehidupan mewah ekstrem para anggota kerajaan. Dalam setengah hidup saya, dunia adalah benteng kokoh yang dibangun oleh minyak, dolar asalah, dan hegemoni barat. Hidup saya nyaris sempurna, sampai pada hari itu, pesawat jet pribadi Boeing 747-8 VIP kami menghadapi bencana hidup atau mati di ketinggian 33.000 kaki di atas Teluk Benggala. Hari itu awalnya adalah hari yang cerah tanpa awan. Kami sedang terbang menuju Tokyo. Kabin pesawat membawa tokoh-tokoh besar yang cukup untuk mengguncang pasar energi global. Yang Mulia Raja Khalifah, penguasa Uni Emirat Arab saat ini, serta Pangeran Zayed yang muda dan ambisius yang memegang kekuasaan minyak, dan belasan taipan minyak Arab Saudi, serta pejabat tinggi Dewan Investasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa total kekayaan penumpang di pesawat ini cukup untuk membeli seluruh PDB benua Afrika selama setahun penuh, bahkan masih ada kembalian. Suasana di dalam kabin awalnya menyenangkan. Udara dipenuhi aroma kental Louis Strabis konyak yang sudah tua. Anggota keluarga kerajaan sedang bersemangat membahas rencana perjalanan ke Jepang kali ini. Jepang selalu menjadi mitra paling kami percayai di Asia. Semangat keahlian mereka sejalan dengan selera kami yang mengejar kesempurnaan, kata Pangeran Zayed sambil memutar gelas kristal di tangannya kepada Menteri Jaber yang berada di sampingnya. Kali ini ke Tokyo, selain kerjasama energi, saya juga ingin sekalian meninjau sistem medis Jepang. Kondisi kesehatan Ayahanda Raja belakangan ini kurang stabil. Mungkin Rumah Sakit Universitas Tokyo adalah pilihan yang bagus. Menteri Jaber adalah tipikal tokoh konservatif garis keras. Di matanya, selain kekuatan militer Amerika dan keahlian mesin Jerman, negara lain di dunia tidak berarti apa-apa. Ia segera menjawab, Yang Mulia bijak. Memang di seluruh Asia, hanya Jepang yang layak kita percayakan. Adapun Tiongkok, meskipun ekonomi mereka sekarang sangat besar, raksasa industri yang besar itu selalu menimbulkan perasaan tidak nyaman yang kasar. Data mereka tidak transparan, sistemnya penuh dengan risiko politik, dan untuk wilayah Asia lainnya. Menteri Jaber tertawa mencemooh, hanyalah sekumpulan negara rendahan yang hidup dengan menjadi kontraktor bagi Barat, sama sekali tidak layak disebut. Saya berdiri di samping, diam-diam mendengarkan semua ini. Dalam pemahaman kami saat itu, hierarki Asia sangat ketat. Jepang adalah kelas 1, Tiongkok adalah kelas 2 yang besar tapi berbahaya. Sedangkan tempat seperti Indonesia di hati kami, bahkan tidak masuk kelas 3. Dalam kesan kami, di sana hanyalah tempat yang menghasilkan mainan plastik murah, kerupuk, dan pabrik perakitan yang bekerja keras di bawah rantai pasokan Amerika.
Kami tidak pernah menyangka bahwa tempat yang kami anggap sebagai pabrik kontraktor inilah yang akan memberi kami pelajaran yang mengguncang tentang peradaban dan martabat. Tepat ketika para menteri bersiap untuk bersulang merayakan perjalanan ke Tokyo yang akan datang, sebuah ledakan besar merobek udara yang semula elegan. Suaranya sangat keras, seolah-olah palu Thor langsung menghantam ke pesawat. Segera setelah itu, seluruh pesawat Boeing 747 yang besar bergetar hebat, seperti daun kering yang melayang dalam badai, dan mulai kehilangan ketinggian. Konyak mahal di meja langsung pecah berkeping-keping. Keanggunan klasik digantikan oleh suara alarm yang menusuk telinga dan jeritan ketakutan anggota keluarga kerajaan. Saya secara naluriah menerjang ke arah kursi roda yang mulia raja, mencengkeram pegangannya agar yang mulia tidak terlempar. Getaran pesawat itu bukan turbulensi biasa. Itu adalah pertanda kerusakan struktur mekanis. Saya telah bertugas di jet pribadi kerajaan selama 25 tahun, telah terbang melewati badai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah merasakan getaran mengerikan dari jurang maut seperti ini. Pangeran Zayed pucat pasi, berteriak ke intercom. Apa yang terjadi? Segera sambungkan ke pilot. Suara pilot terdengar gemetar, hampir melengking. Tolong, tolong! Mesin nomor 3 di sisi kanan mengalami ledakan dahsyat. Pecahannya menembus sistem hidrolik. Dorong mesin nomor 4 menurun drastis. Pesawat terbakar. Kami kehilangan ketinggian. Kalimat ini seperti pukulan berat yang menghantam hati semua orang. Pangeran Zayed, bagaimanapun, adalah penguasa masa depan. Ia menekan rasa takutnya dan memerintahkan dengan suara lantang, "Segera cari tempat pendaratan darurat. Bandara besar terdekat di mana?" Suara navigator menjawab dengan putus asa, "Yang mulia, berdasarkan koordinat dan ketinggian saat ini, kami tidak dapat mencapai Tokyo. Kami memiliki dua pilihan. Satu adalah terbang ke utara menuju Shanghai Pudong atau Beijing di Tiongkok. Yang lain adalah terbang ke timur menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Indonesia." Menteri Jaber seperti meraih sedotan penyelamat. Ia langsung meraung, "Apakah ini masih perlu dipilih? Tentu saja ke Tiongkok, ke Shanghai, atau Beijing. Itu adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Mereka memiliki infrastruktur yang megah. Bandara mereka cukup besar untuk menangani insiden besar seperti ini. Jangan sekali-kali pergi ke Indonesia itu. Jangan pernah pergi ke pulau kecil yang hanya membuat komponen elektronik itu." Namun, kata-kata pilot selanjutnya benar-benar menghancurkan ilusi Menteri Jaber. Pilot berkata, "Menteri yang terhormat, itu tidak mungkin. Kami baru saja menghubungi kontrol lalu lintas udara Tiongkok, tetapi tanggapan mereka sangat lambat dan tidak jelas. Selain itu, menurut radar cuaca, pantai tenggara Tiongkok saat ini berada dalam zona badai petir yang parah. Ditambah lagi mereka tampaknya sedang melakukan semacam latihan militer, wilayah udaranya tertutup rapat. Dengan struktur pesawat kami yang rusak saat ini, mencoba melewati zona badai petir atau zona latihan militer itu sama saja dengan bunuh diri." Wajah Menteri Jaber memerah padam. Ia melambaikan tangannya dengan marah seolah-olah sangat terhina. Ia berteriak, "Jadi maksud Anda, kita akan menyerahkan nyawa Raja Abu Dhabi yang mulia kepada pulau kecil bernama Indonesia itu? Tahukah Anda tempat apa itu? Tempat itu bahkan tidak diakui oleh sebagian besar negara PBB. Tempat itu bobrok. Bisakah landasan pacu mereka menahan pesawat pribadi kita? Apakah tim penyelamat mereka tahu apa itu protokol kerajaan? Ya Tuhan, ini adalah penghinaan besar. Lebih baik ambil risiko terbang ke Okinawa daripada mendarat di pabrik kontraktor yang terbelakang itu." Pilot hampir menangis. Tidak ada waktu lagi. Api di mesin nomor 3 menyebar. 1 menit lagi keraguan. Pesawat akan patah. Saat itu kita semua akan menjadi bola api yang jatuh ke laut. Kita tidak punya pilihan lain, hanya ke Indonesia. Ini satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kabin pesawat diliputi keheningan yang mematikan. Raja Khalifah, karena guncangan hebat dan ketakutan, sudah memakai masker oksigen dan bernapas terengah-engah. Pangeran Zayed melihat ekspresi kesakitan ayahnya, menggertakkan gigi, dan membuat keputusan yang mengubah sejarah itu. Ia berkata, "Pergi ke Indonesia, tapi saya peringatkan kalian, hubungi pihak Indonesia hanya untuk menyediakan landasan pacu dan bahan bakar. Beritahu mereka tidak boleh ada yang mendekati pesawat kita, tidak boleh menyentuh peralatan kita. Kita akan segera pergi setelah mengisi bahan bakar dan terbang ke Jepang. Saya tidak percaya teknologi mereka, apalagi kondisi sanitasi mereka." Pesawat berbelok tajam, menyeret asap tebal dan api, meluncur menuju pulau yang pernah kami pandang rendah, Indonesia. Saya melihat keluar jendela.
Daratan yang semakin dekat itu, hati saya dipenuhi dengan doa putus asa. Ya Allah, mengapa harus Indonesia? Dalam imajinasi kami, di sana adalah pulau terpencil yang berjuang untuk bertahan hidup, selain pabrik kontraktor yang padat dan bobrok serta jalanan yang kacau. Apalagi yang ada, di sana mungkin bahkan tidak ada landasan pacu yang rata. Pesawat istana udara kami yang besar ini mungkin akan tergelincir dari landasan dan patah menjadi dua. Seiring dengan penurunan ketinggian, menembus awan tebal, pemandangan daratan Indonesia pertama kali terlihat jelas di mata saya. Anggota keluarga kerajaan dengan gelisah melihat keluar jendela. Menteri Jaber mengerutkan kening, siap untuk mengkritik kekurangan wilayah terbelakang ini kapan saja. Lihatlah di sana. Jaber menunjuk ke bawah, suaranya dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Itu bukan atap seng bobrok. Itu jalan tol. Yang terlihat di mata bukanlah kemunduran dan kekacauan yang kami perkirakan. Melalui jendela, saya melihat jaringan jalan yang terjalin rapi seperti pembuluh darah. Itu adalah jalan tol Trans Jawa yang terkenal. Bahkan dari udara, kami bisa merasakan volume lalu lintas dan rasa ketertiban yang luar biasa. Truk-truk kontainer besar yang tak terhitung jumlahnya berpacu di jalan. Mereka mengangkut chip berteknologi tinggi yang bernilai tinggi menuju bandara dan pelabuhan. Dan di kejauhan di Cakrawala, deretan gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang tinggi, seperti tiang pancang yang berdiri tegak di tengah malam, berkelip-kelip dengan cahaya dingin yang melambangkan teknologi dan peradaban. Menara-menara itu. Pangeran Zayed menyipitkan mata. Terlihat lebih kokoh daripada Burj Khalifa kita. Tapi kami tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan. Saat roda pendarat menyentuh tanah, dampak yang sangat besar membuat seluruh pesawat mengeluarkan suara logam robek yang menusuk gigi. Semua lampu di dalam kabin langsung padam. Hanya menyisakan lampu indikator merah di pintu darurat yang berkelap-kelip dalam kegelapan. Jeritan anggota keluarga kerajaan silih berganti. Pegang erat, kita akan jatuh. Selama beberapa puluh detik pendaratan, saya merasa waktu meregang tanpa batas. Di luar jendela, hanya lampu panduan biru di kedua sisi landasan yang mundur dengan cepat, seperti hitungan mundur malaikat maut. Kami melaju kencang dalam kegelapan. Kecepatan sepertinya sama sekali tidak berkurang. Tepat ketika saya pikir kami akan tergelincir dari ujung landasan dan terbakar habis, sebuah kekuatan pengereman yang kuat dan stabil tiba-tiba masuk. Pesawat itu seperti ditarik oleh tangan raksasa yang tak terlihat, lembut dan kuat. Kecepatannya melambat secara ajaib dan akhirnya berhenti dengan mantap. Kami selamat. Di dalam kabin terdengar napas lega dan bisikan syukur kepada Allah setelah lolos dari maut. Namun, ketenangan ini hanya bertahan beberapa detik. Suara pilot yang tergesa-gesa dan penuh keterkejutan kembali terdengar melalui pengeras suara. Yang mulia sekalian, mohon segera lihat keluar jendela. Kami semua berkerumun ke dekat jendela. Pemandangan di depan mata membuat saya, seorang petugas protokol yang terbiasa dengan pemandangan besar, merinding. Ini bukan penyelamatan biasa. Saat pesawat kami berhenti, 12 mobil pemadam kebakaran khusus bandara dengan cat kuning cerah telah membentuk formasi pertahanan V yang sempurna, mengelilingi pesawat kami. Mereka tidak datang secara sembarangan, tetapi seperti pasukan mekanis yang terlatih. Diikuti oleh 8 ambulans canggih yang dilengkapi dengan ruang isolasi bertekanan negatif, serta beberapa kendaraan hitam bertuliskan Badan Penanggulangan Bencana. Belum sempat kami bereaksi, meriam air bertekanan tinggi dari mobil pemadam kebakaran sudah secara akurat mengarah ke sayap kanan yang berasap. Busa kimia putih seperti longsoran salju menutupi api. Menteri Jaber membelalakkan matanya, tidak percaya melihat arlojinya. Kami baru berhenti beberapa menit. 3 menit? Menteri yang terhormat, suara pilot dipenuhi rasa hormat yang tak dapat disembunyikan. Tepatnya, dari saat roda kami berhenti berputar hingga busa disemprotkan. Hanya butuh 58 detik. Wajah Menteri Jaber kaku. Bagaimana ini mungkin? Bahkan, Bandara Internasional Dubai pun membutuhkan setidaknya 8 menit untuk mengaktifkan respons biokimia dan pemadam kebakaran tingkat tertinggi seperti ini. Ini Indonesia. Bagaimana mereka bisa lebih cepat dari kita? Saat itu pilot mengatakan fakta yang lebih mengejutkan kami. Yang mulia, ada satu hal lagi yang lebih mengerikan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengosongkan seluruh landasan pacu selatan untuk kami. Apa maksudnya? Anda merasa landasan pacu sangat kosong saat mendarat tadi? Pilot menarik napas dalam-dalam. Bandara Soekarno-Hatta adalah salah satu hub tersibuk di Asia. Rata-rata, setiap 2 menit ada pesawat kargo yang lepas landas atau mendarat.
Tetapi setelah menerima sinyal darurat kami, Pusat Kontrol Lalu Lintas Udara Indonesia dalam 8 menit singkat secara paksa mengubah rute 23 pesawat yang seharusnya lepas landas atau mendarat di landasan pacu ini, termasuk 10 Boeing 747 yang penuh dengan chip. Pangeran Zayed terkejut berbalik. 8 menit mengatur 23 pesawat dan tidak menyebabkan tabrakan di udara atau kelumpuhan bandara. Ya, Yang Mulia, pilot menjawab. Ini adalah kemampuan kontrol lalu lintas udara kelas dunia. Bandara Heathrow tidak bisa melakukannya. Bandara JFK juga tidak bisa. Kecepatan komputasi dan kemampuan eksekusi seperti ini seolah-olah dikendalikan oleh superkomputer. Di dalam kabin kembali sunyi senyap. Kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kebingungan setelah sebuah kognisi dihancurkan secara paksa. Menteri Jaber menggelengkan kepalanya. Bergumam, "Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin pulau kecil yang hanya tahu menjadi pabrik kontraktor memiliki kemampuan mobilisasi setingkat militer seperti ini?" Tepat saat itu, di dalam pengeras suara kabin terdengar suara asing. Itu adalah suara petugas darat yang terhubung ke saluran komunikasi kami. Yang mengejutkan kami, suara itu bukan bahasa Inggris atau Tionghoa, melainkan bahasa Arab klasik yang standar dan menakjubkan. "Semoga kedamaian menyertai Anda, Yang Mulia Raja Khalifah yang terhormat, dan para tamu mulia sekalian. Ini adalah pusat tanggap darurat Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Api telah sepenuhnya padam. Struktur pesawat telah dikonfirmasi aman. Garbarata akan segera terhubung. Mohon para tamu sekalian untuk tidak cemas. Syukur kepada Allah yang telah membuat Anda semua tiba dengan selamat di Indonesia." Menteri Jaber seperti melihat hantu. Mereka berbicara bahasa Arab. Dan itu adalah bahasa terlarang yang khusus digunakan keluarga kerajaan. Perasaan aneh di hati saya semakin kuat. Apakah Indonesia yang miskin dan terbelakang yang kami kenal itu benar-benar ada? Atau apakah selama ini kami dibutakan oleh kesombongan? Garbarata perlahan terhubung. Saat pintu kabin terbuka, saya merasakan kaki saya masih sedikit lemas. Di luar berdiri belasan orang. Tetapi yang paling mengejutkan saya adalah pakaian mereka. Mereka tidak mengenakan seragam murah, melainkan setelan jas hitam rapi. Di kerah baju mereka tersemat lencana bunga melati emas. Seorang pria paruh baya yang paling depan melangkah maju. Wajahnya anggun, auranya tenang. Dengan bahasa Arab yang tidak dapat dicela bahkan di Istana Riyadh, ia berkata, "Selamat datang di Indonesia. Saya Yusuf Abdullah, Direktur Protokol Kementerian Luar Negeri. Saya pernah bertugas di Kedutaan Arab Saudi selama 10 tahun. Hari ini, saya bertanggung jawab penuh atas penerimaan dan keamanan Anda sekalian." Pangeran Zayed tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Ia memandang ke atas dan ke bawah pada pejabat Indonesia bernama Yusuf Abdullah ini. Bertanya dengan tidak percaya, "Anda orang Indonesia asli? Aksen Anda bahkan memiliki logat kerajaan Riyadh yang murni. Bagaimana ini mungkin?" Yusuf Abdullah membungkuk sedikit, bicaranya rendah hati namun penuh percaya diri. "Yang Mulia terlalu memuji. 12 tahun menjabat sebagai diplomat di Arab Saudi adalah waktu paling berharga dalam hidup saya. Bagi saya, gurun dan pulau ini, keduanya adalah rumah saya." Kata-kata itu belum selesai. Tatapan tajam Yusuf Abdullah menyapu wajah pucat Raja Khalifah. Ia tidak banyak basa-basi, hanya mengangkat tangan kanannya dengan lembut, membuat isyarat. Seketika, sebuah kendaraan khusus berwarna putih dengan tampilan futuristik meluncur tanpa suara ke pintu Garbarata. Itu bukan kursi roda biasa atau berangkar, melainkan sebuah kapsul transfer isolasi bertekanan negatif yang dilengkapi dengan sistem penunjang kehidupan. Ini awalnya adalah peralatan paten yang dikembangkan Indonesia selama epidemi untuk melindungi pasien kritis. Kini dimodifikasi menjadi kabin bergerak kerajaan dengan spesifikasi tertinggi. Yusuf Abdullah menjelaskan dengan suara rendah, "Yang Mulia bernapas terengah-engah. Peralatan ini dapat menyediakan oksigen kelas medis dan memantau detak jantung secara real-time melalui chip AI untuk memastikan nol risiko selama transfer." Mata Menteri Jaber yang penuh keraguan kembali membelalak. Ia menunjuk ke peralatan yang berkedip-kedip dengan panel instrumen presisi itu. Suaranya tajam. "Kami baru mendarat darurat kurang dari 10 menit. Bagaimana mungkin kalian sudah menyiapkan peralatan berat seperti ini untuk pasien jantung? Ini tidak masuk akal." Yusuf Abdullah tetap mempertahankan senyumnya yang menenangkan, namun di matanya terlihat ketangkasan khas pegawai negeri Indonesia. "Menteri yang terhormat, inilah efisiensi tata kelola digital Indonesia.
Sejak menerima sinyal mendai pesawat Anda, sistem imigrasi kami sudah terhubung dengan database global untuk mengkonfirmasi daftar penumpang. Saat mengetahui Yang Mulia Raja memiliki penyakit jantung, peralatan ini langsung diangkut dari ruang gawat darurat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terdekat. Di Indonesia, nyawa adalah prioritas utama. Kami terbiasa mendahului malaikat maut. Jaber membuka mulutnya, tetapi tidak bisa bersuara. Efisiensi negara besar yang ia banggakan ternyata begitu lamban di hadapan pulau kecil yang ia pandang rendah ini. Namun, pendidikan kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah raja disiapkan, Yusuf Abdullah melirik arlojinya, berkata dengan hormat, "Sekarang, waktu asar di sini. Saya tahu Anda sekalian telah mengalami cobaan jiwa dan raga dan membutuhkan ketenangan. Di dalam bandara telah disiapkan ruang doa khusus untuk Anda sekalian. Apakah Anda ingin syalat terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah sakit?" Kalimat ini seperti kilat yang menyambar semua muslim yang hadir. Pangeran Zayed terkejut, hampir kehilangan kendali. Indonesia. Di sini ada ruang doa dan mereka tahu waktu syalat kita? Yusuf Abdullah mengangguk. Ya, Yang Mulia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, kami adalah negara non-Islam peringkat kedua di dunia sebagai tujuan wisata ramah muslim global. Silakan ikuti saya. Ketika kami memasuki ruang doa yang terletak di area VIP terminal, bahkan Direktur Investasi Tarik yang paling cerewet pun terkesiap. Di sini tidak ada sedikit pun kesan asal-asalan. Lantainya ditutupi karpet tebal gaya Persia, dindingnya dihiasi seni kaligrafi Arab yang indah, udara dipenuhi aroma kayu gaharu yang familiar. Yang paling menakjubkan adalah layar elektronik di dinding tidak hanya menampilkan arah kiblat secara akurat, tetapi juga memperbarui jadwal waktu syalat setempat. Ini bukan ruang doa bandara negara non-muslim. Ini lebih khusyuk dan sakral daripada banyak ruang doa di Hotel Bintang 5 di Dubai. Setelah syalat selesai, Yusuf Abdullah tepat waktu menyajikan teh dan makanan ringan. Menteri Jaber secara naluriah ingin menolak. Ia mendengus dingin, "Kami hanya makan makanan halal." Bagaimana mungkin pulau kecil Asia Timur ini mengerti? Namun, ketika ia melihat apa yang ada di nampan, setengah kalimatnya tersangkut di tenggorokannya. Itu adalah kurma Arab asli. Di sampingnya ada kemasan dodol kurma atau makanan khas lokal dari kurma, premium, dengan jelas tercetak logo sertifikasi halal Indonesia. Yusuf Abdullah menambahkan dengan tenang, "Ini adalah kurma organik premium yang ditanam di kebun kurma Jawa Timur. Rasanya tidak kalah dengan kurma asli Saudi. Mohon jangan khawatir, Indonesia memiliki lebih dari 1.000 restoran dan pabrik yang telah melewati sertifikasi halal yang ketat." Menteri Jaber benar-benar terdiam. Ia mengambil satu kurma dan memasukkannya ke mulutnya. Rasa manis yang familiar itu membuatnya tidak bisa lagi menemukan alasan untuk menyerang. Sejak menginjakkan kaki di tanah ini, skenario keterbelakangan dan ketidakefisienan yang kami perkirakan sedang dirobek lapis demi lapis oleh realitas kemajuan, efisiensi, dan rasa hormat. Saat meninggalkan lobi bandara, kami disambut oleh 5 unit mobil mewah hitam Lexus LM300H. Mobil jenis ini di Jepang dan Indonesia dianggap sebagai kelas 1 darat. Kenyamanannya jauh melebihi iring-iringan mobil pabrikan Eropa dan Amerika yang biasa kami gunakan. Saat konvoi memasuki jalan tol, saya melihat keluar jendela, bersiap menyambut penghakiman terakhir. Saya pikir bandara mungkin hanya sekadar fasade. Di luar sana pasti ada pabrik-pabrik bobrok dan permukiman kumuh yang kacau balau. Namun, saat konvoi melaju di jalan tol Trans Jawa, pemandangan di depan mata sekali lagi membuat saya terdiam. Malam telah tiba, tetapi di kedua sisi jalan tol tidak ada kegelapan dan kekosongan seperti yang saya bayangkan, melainkan terang benderang. Deretan bangunan pabrik besar membentang tanpa henti. Tetapi mereka tidak seperti pabrik Tiongkok yang kotor dan berdebu, melainkan memancarkan rasa kebersihan seperti laboratorium berteknologi tinggi. Udara tidak berbau limbah, melainkan dipenuhi oleh nuansa dingin dan teratur khas teknologi tinggi. Itu adalah koridor teknologi yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Logo-logo perusahaan besar yang menyala biru berkelip-kelip di kegelapan malam. PT Telkom Indonesia, Gojek, Tokopedia, atau sebutkan perusahaan teknologi besar Indonesia lainnya. Pangeran Zayed melihat keluar jendela. Pada bangunan-bangunan raksasa itu, alisnya berkerut. "Jaber, bukankah Anda bilang di sini hanya tempat pembuatan mainan plastik murah? Mengapa pabrik-pabrik ini terlihat lebih presisi daripada laboratorium NASA?" Menteri Jaber menyeka keringat dingin di dahinya, tergagap, Ini mungkin hanya fasade Yang Mulia.
Lihatlah bangunan-bangunan itu. Meskipun besar, tapi pasti teknologi orang asing. Mereka hanya pekerja perakitan saja. Tepat saat itu, mobil memasuki cekungan Jakarta. Di kejauhan di langit malam, sebuah menara raksasa yang menjulang tinggi seperti rumpun bambu, Jakarta Tower, atau sebutkan landmark modern lain yang tinggi dan ikonik di Jakarta, tiba-tiba muncul di tengah pandangan. Itu bukan kemegahan emas yang meledak-ledak, melainkan keindahan yang tenang, tangguh, dan penuh filosofi timur. Dan di layar LED besar di dinding luar gedung, informasi pasar saham hari ini sedang diputar. Sebagai direktur investasi, Tarik adalah yang paling sensitif terhadap angka. Ia tiba-tiba menunjuk keluar jendela dan berseru dengan suara hampir melengking. Demi Allah, lihatlah indeks di gedung itu. Indeks harga saham gabungan, IHSG, menembus angka 8.000 poin. Bagaimana ini mungkin? Saya ingat indeks Hang Seng Hong Kong sekarang baru 16.000 poin. Suara Direktur Tarik terdengar sangat keras di dalam mobil yang sunyi. Ia terpaku pada data keuangan real-time di tabletnya. Jari-jarinya gemetar menggeser layar, seolah-olah sedang mengkonfirmasi kesalahan matematika yang tidak mungkin ada. Tidak mungkin. Ini sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat ekonomi. IHSG Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, melampaui perkiraan banyak analis global, sebuah keajaiban sejati. Dan menurut proyeksi terbaru IMF, PDB per kapita di sini sedang meningkat pesat. Udara di dalam mobil seketika membeku. Kata-kata sindiran yang semula disiapkan Menteri Jaber kini seperti disumpal kapas. Kami selalu berpikir Indonesia adalah pabrik kontraktor yang hidup dari keuntungan kecil, dan Hong Kong serta Tiongkok adalah jantung keuangan Asia. Tetapi saat ini, kenyataan menampar wajah kami dengan keras. Pulau yang terisolasi ini atau negara kepulauan besar ini, ternyata dalam akumulasi kekayaan diam-diam telah mengalahkan negara-negara yang dulunya adalah macan Asia dan bahkan melampaui pusat keuangan yang dibanggakan oleh negara adidaya itu. Saya melihat keluar jendela, pemandangan distrik Sudirman Jakarta yang melintas cepat, hati saya dipenuhi getaran yang tak terlukiskan. Di sini tidak ada kemewahan Dubai yang mencolok, tidak ada hiasan emas yang merajalela, tetapi setiap bangunan, setiap lampu, memancarkan kepercayaan diri dan ketertiban yang hanya dimiliki oleh peradaban yang sangat maju. Toko serba ada di pinggir jalan sangat padat, dan di toko buku yang terang benderang hingga larut malam, yang saya lihat bukanlah pekerja yang kelelahan, melainkan banyak wajah muda yang fokus membaca. Negara yang miskin sumber daya atau negara yang memanfaatkan sumber dayanya dengan bijak ini, dengan apa ia melampaui Hong Kong yang memiliki seluruh pasar Tiongkok? Raja Khalifah bersandar lemas di kursi, namun di matanya berkilat cahaya pemikiran yang mendalam. Rashid, sepertinya kita semua salah menilai. Di sini terkandung bukan minyak, melainkan jenis energi lain yang lebih kuat. Tepat saat itu, tiba-tiba wajah Raja Khalifah memucat. Tangannya yang semula diletakkan di sandaran tangan bergetar hebat, lalu dengan kesakitan memegangi dadanya. Ayahanda, Pangeran Zayed berteriak panik. Suara alarm berbunyi nyaring di dalam mobil. Peralatan monitor bergerak dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo mengeluarkan cahaya merah menyilaukan. Elevasi segmen ST, infark miokard akut. Berhenti, cepat berhenti. Menteri Jaber berteriak panik. Panggil ambulans. Langsung hubungi Kedutaan Besar Amerika. Kita butuh rumah sakit militer Amerika. Tidak ada waktu, Menteri yang terhormat. Suara Yusuf Abdullah masih tenang dan menakutkan. Ia tidak menghiraukan raungan Jaber, melainkan langsung memberi perintah ke komunikator di kerahnya, aktifkan jalur hijau, kode Red 1, tujuan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Minta Dinas Perhubungan segera mengambil alih kontrol sinyal di sepanjang rute. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menumbangkan pemahaman kami tentang manajemen kota. Konvoi kami tidak berhenti, malah melaju lebih cepat. Dan di luar kaca depan di depan kami, jalanan kota Jakarta yang semula sibuk, seolah-olah dipisahkan oleh Musa di Laut Merah. Semua lampu lalu lintas di persimpangan langsung berubah hijau saat kami mendekat, sementara arus lalu lintas melintang dicegat secara presisi, beberapa puluh meter jauhnya. Keajaiban apa ini? Tarik berseru. Ini adalah sistem kontrol lalu lintas cerdas AI Indonesia, Yusuf Abdullah menjelaskan sambil memonitor tanda-tanda vital Raja. Ambulans terhubung secara real-time dengan pusat lalu lintas. Di Jakarta, untuk menyelamatkan nyawa, seluruh kota akan memberi jalan untuk Anda, hanya dalam 8 menit.
Di tengah jam sibuk sebuah metropolitan Asia, kami hanya membutuhkan 8 menit untuk mencapai Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta yang sudah terlihat. Ini bukan rumah sakit bangsawan swasta biasa, melainkan pusat medis tingkat atas milik pemerintah yang khusus melayani pensiunan militer dan kepala negara. Di pintu masuk gedung gawat darurat, sebuah tim medis dengan seragam operasi hijau tua sudah menunggu. Yang paling depan adalah seorang dokter oriental yang memakai kacamata tanpa bingkai dan memiliki tatapan tajam. Saya kepala ahli bedah jantung Dr. Wibowo, katanya dalam bahasa Inggris yang fasih dengan kecepatan bicara yang sangat cepat namun tidak kehilangan kesopanan. Ini bukan waktunya untuk berunding. Ruang operasi hibrida sudah siap. Lengan robot Da Vinci sudah dikalibrasi. Mohon keluarga segera menandatangani. Menteri Jaber menghalangi di depan berangkar, bertanya dengan keras kepala, "Anda siapa? Apakah Anda punya gelar Harvard? Jantung raja kami lebih berharga daripada seluruh rumah sakit Anda. Saya tidak bisa menyerahkan yang mulia kepada orang yang tidak dikenal." Dr. Wibowo berhenti sejenak, melepas maskernya, memperlihatkan wajah yang penuh percaya diri, bahkan sedikit angkuh. "Saya berpraktik di Cleveland Clinic Amerika selama 15 tahun. Adalah kepala konsultan transplantasi jantung di sana. Tetapi saya memilih untuk kembali ke Indonesia, karena di sini ada peralatan yang lebih canggih dan tim yang lebih unggul daripada Amerika. Menteri yang terhormat, jika Anda membuang waktu 30 detik lagi, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan raja Anda." Pangeran Zayed melihat ekspresi kesakitan ayahnya, mendorong Jaber. "Dengarkan dokter, segera dorong ke ruang operasi." Pintu ruang operasi tertutup di depan kami. Melalui kaca anti peluru di ruang observasi lantai 2, saya melihat pemandangan yang seolah-olah berasal dari film fiksi ilmiah. Lengan robot multi-aksis raksasa tergantung di udara. Banyak layar beresolusi tinggi memperbesar gambar pembuluh darah jantung raja ratusan kali, bahkan denyut pembuluh darah mikro terlihat jelas. Peralatan ini. Sebagai penggemar teknologi, Pangeran Zayed menempel di kaca, bergumam, "Ini adalah robot bedah Da Vinci generasi keempat terbaru. Dan pencitraan 3D yang dihitung secara real-time itu. Kecepatan komputasinya sangat menakjubkan." Yusuf Abdullah yang berdiri di samping kami, di matanya kini terlihat kebanggaan mendalam sebagai orang Indonesia. Ia berbisik, "Yang mulia, tahukah Anda, chip yang mengendalikan lengan robot itu untuk melakukan pemotongan presisi tingkat mikrometer diproduksi di zona teknologi canggih kami yang berjarak 50 km dari sini. Meskipun mesin ini memakai merek asing, tetapi otaknya dan sarafnya adalah buatan Indonesia. Di dunia ini, hanya Indonesia yang dapat secara bersamaan menguasai seni medis penyelamat hidup dan kekuatan komputasi inti yang menggerakkan mesin-mesin ini. Di dalam ruang operasi, pertempuran tanpa suara sedang berlangsung. Tidak ada pemandangan berdarah seperti yang kami bayangkan. Sebaliknya, itu adalah pertunjukan seni yang mirip dengan perbaikan jam tangan presisi. Kami melihat Dr. Wibowo duduk di depan konsol kontrol, jari-jarinya dengan lembut menggerakkan joystick. Beberapa meter jauhnya, lengan robot Da Vinci, dengan stabilitas melebihi batas kemampuan manusia, secara presisi memasukkan kateter yang lebih tipis dari sehelai rambut ke dalam arteri koroner raja. Angiografi menunjukkan oklusi arteri koroner kanan 98%. Suara tenang Dr. Wibowo terdengar dari pengeras suara, siap untuk angioplasti balon dan pemasangan stent berlapis obat. Di layar, area gelap pembuluh darah yang semula hitam pekat terbuka dalam beberapa detik. Darah merah segar, seperti sungai kering yang kembali terairi, seketika menembus sumbatan dan mengalir kembali ke setiap sudut otot jantung. Saya melihat monitor menunjukkan saturasi oksigen raja dari 85% yang berbahaya dengan cepat naik menjadi 99%. Hati saya yang tegang akhirnya lega. Operasi selesai. Total waktu 42 menit. Di Dubai, ini mungkin hanya waktu untuk mengisi formulir pendaftaran rumah sakit. Di Amerika, ini mungkin belum cukup bagi ahli anestesi untuk menyelesaikan persiapan awal. Tetapi di Indonesia, ini sudah cukup untuk membuat seorang raja yang sekarat hidup kembali. Ketika Raja Khalifah didorong ke ruang perawatan intensif premium dan sadar, wajahnya sangat merah. Saya merasa seperti tidur nyenyak. "Batu besar di dada saya sudah hilang," kata Raja Khalifah sambil memegang tangan Pangeran Zayed, suaranya lemah tapi jelas. "Dokter di sini punya tangan dewa." Namun, keesokan paginya, ketika staf administrasi rumah sakit membawa tagihan medis, kejutan budaya yang sebenarnya baru saja tiba.
Menteri Jaber menerima tagihan itu. Alisnya langsung berkerut. Wajahnya menjadi sangat muram. Ia berbalik ke arah Yusuf Abdullah yang selalu berjaga di samping. Nadanya dipenuhi kemarahan karena merasa terhina. Direktur Yusuf, apakah ini lelucon? Atau apakah kalian meremehkan kemampuan pembayaran keluarga kerajaan Abu Dhabi? Saya melirik tagihan. Di atasnya tertulis total IDR 135 juta ribu US 9.000. Jaber membanting tagihan ke meja. Kami melakukan operasi serupa di klinik swasta di Amerika. Tagihannya setidaknya mulai dari 200.000. Apakah kalian lupa menulis 20 lagi? Atau apakah kalian menggunakan stand murahan untuk raja kami? Menghadapi tuduhan yang tiba-tiba ini, Dr. Wibowo, otoritas kardiologi, kebetulan masuk untuk pemeriksaan rutin. Ia tidak marah, malah menunjukkan senyum yang hampir penuh belas kasihan. Ia mengeluarkan kartu tipis dari sakunya. Itu adalah kartu BPJS Kesehatan yang dibawa oleh setiap orang Indonesia. Menteri yang terhormat, Anda salah paham. Dr. Wibowo menjelaskan dengan tenang. Harga E9.000 ini sudah merupakan harga khusus internasional, 2 kali lipat lebih dari standar pembayaran mandiri warga lokal. Jika Yang Mulia Raja memiliki kartu ini, artinya beliau adalah warga negara Indonesia. Operasi ini hanya perlu membayar biaya pendaftaran dan sebagian iuran, sekitar kurang dari N300. 300, Pangeran Zayed terkejut berdiri. Tidak mungkin. Teknologi setingkat ini, peralatan semahal ini, bagaimana mungkin hanya membayar sedikit uang? Apakah dokter tidak perlu makan? Apakah rumah sakit tidak perlu beroperasi? Inilah sisi lain dari mukjizat Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan. Yusuf Abdullah tepat waktu menyelipkan pembicaraan, nadanya dipenuhi kebanggaan yang tak tergoyahkan. Menurut Indeks Perawatan Kesehatan Global NBO, Indonesia telah menempati peringkat tinggi selama bertahun-tahun sebagai model bagi negara-negara berkembang. Biaya administrasi kami di bawah 1%, sedangkan di Amerika, angka ini adalah 15%. Kami tidak memiliki perusahaan asuransi serakah yang mengambil keuntungan. Pemerintah, sebagai pembayar tunggal, menjamin hak hidup setiap orang dengan efisiensi tertinggi. Yusuf Abdullah berjalan ke jendela, menunjuk seorang kakek yang sedang dalam masa rehabilitasi di taman rumah sakit. Yang mulia, lihatlah kakek itu. Beliau mungkin hanya seorang veteran pensiunan atau pedagang sayur di pasar, tetapi beliau menjalani operasi dengan tingkat yang sama oleh dokter kepala di ruang operasi sebelah Yang Mulia Raja, menggunakan stand impor dengan spesifikasi yang sama. Di Indonesia, baik itu presiden maupun petani, di hadapan penyakit, nyawa adalah mutlak setara. Kata-kata ini seperti palu godam yang menghantam jiwa kami. Di dunia kami, layanan medis memiliki kelas. Layanan medis tingkat atas adalah milik keluarga kerajaan dan orang kaya. Rakyat jelata hanya bisa mengantre di rumah sakit umum yang padat, menunggu kematian. Kami terbiasa menggunakan uang untuk membeli hak istimewa, tetapi orang Indonesia menggunakan sistem untuk membeli martabat. Menteri Jaber terdiam lama. Kepalanya yang sombong, untuk pertama kalinya tertunduk. Ia melihat tagihan yang murah di tangannya, jari-jarinya sedikit gemetar. Ini bukan tagihan, ini adalah putusan yang mengejek ketidakberdayaan uang minyak. Tepat saat itu, Raja tiba-tiba berbicara. Suaranya, meskipun tua, dipenuhi dengan kebijaksanaan yang mendalam. Zayed, apakah kamu melihatnya? Kita menggunakan minyak untuk membeli rumah sakit termahal di dunia, tetapi kita tidak dapat membeli kesetaraan jiwa ini. Tagihan 9.000 ini lebih berat daripada semua emas di kas negara kita. Raja menoleh ke Yusuf Abdullah. Tatapannya bukan lagi tatapan ke arah seorang pejabat negara kecil, melainkan ke arah seorang guru yang patut dihormati. Direktur Yusuf, saya dengar Indonesia belakangan ini sedang mengembangkan pengobatan presisi dan basis data biologis. Saya tidak ingin hanya membayar tagihan ini dan pergi. Saya ingin tahu, jika Abu Dhabi ingin membangun sistem seperti ini, berapa harganya? Yusuf Abdullah tersenyum tipis. Ia tahu titik balik yang sebenarnya telah tiba. Ini bukan lagi pendaratan darurat yang tidak disengaja, melainkan awal dari perombakan peta geopolitik. Yang mulia, harganya bukan uang, Yusuf Abdullah berkata dengan makna mendalam, melainkan kepercayaan. Sama seperti industri teknologi maju kami, Indonesia tidak pernah menjadikan teknologi sebagai senjata untuk memeras sekutu. Kami bersedia berbagi, asalkan Anda bersedia melihat Indonesia sebagai mitra sejati, bukan hanya tempat berlindung sementara yang baik. Di mata Raja berkilat cahaya keputusan. Sebelum keluar rumah sakit, saya ingin bertemu Presiden Anda.
Tapi sebelumnya, Raja melihat keluar jendela, pemandangan malam Jakarta yang ramai. Saya dengar kota ini adalah yang teraman di dunia. Saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan duduk di dalam mobil anti peluru, melainkan seperti orang Indonesia biasa. Sesuai dengan keinginan Raja, kami berganti pakaian santai, hanya membawa 2 pengawal dan Direktur Yusuf Abdullah diam-diam meninggalkan rumah sakit. Hal ini sama sekali tidak terbayangkan di Abu Dhabi. Perjalanan Raja biasanya berarti penutupan jalan, iring-iringan kendaraan lapis baja. Tetapi di malam hari di Jakarta, penguasa yang menguasai aset senilai ratusan miliar dolar ini, seperti seorang kakek tua biasa yang duduk di kursi roda, menyatu dengan kerumunan orang di distrik Sudirman. Saat itu sudah pukul 1 pagi, tetapi di kota ini, malam sepertinya baru saja dimulai. Ini adalah pemandangan paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Di Dubai, jalanan sepi di malam hari biasanya milik pembalap atau mobil polisi patroli. Tetapi di sini, saya melihat gadis-gadis muda mengenakan celana pendek, memakai headphone, berlari sendirian di trotoar. Saya melihat wanita pekerja yang pulang kerja membawa belanjaan makanan ringan yang baru dibeli, berjalan tanpa rasa khawatir di gang-gang yang terang benderang. Tidak ada ketakutan, tidak ada yang menoleh ke belakang, hanya ada perasaan nyaman yang wajar. Namun saraf Menteri Jaber terus tegang, tangannya selalu berada di pinggang dengan waspada menyapu sekeliling. Direktur Yusuf, apakah di sini benar-benar tidak perlu pengawal? Pada jam seperti ini, apakah tidak takut wanita keluar sendirian akan diculik atau dilecehkan? Yusuf Abdullah berhenti sejenak, menunjuk ke kamera pengawas yang tersebar di mana-mana, dan papan nama toko serba ada yang terang benderang di pinggir jalan, nadanya tenang. Menteri yang terhormat, menurut indeks tingkat kejahatan global NBIO, Indonesia adalah salah satu negara teraman di dunia. Dan dalam peringkat keamanan wanita yang bepergian sendirian di malam hari, kami adalah yang kedua di Asia, hanya kalah dari Qatar. Di sini, kebebasan adalah udara, keamanan adalah tanah. Kami tidak perlu menggunakan hukum verbal atau militer untuk mengurung rakyat, karena saling menghormati sudah terukir dalam DNA orang Indonesia. Tepat saat berbicara, kami melewati sebuah Indomaret yang diterangi cahaya kuning hangat. Ini sepertinya ada di mana-mana di Indonesia. Yusuf Abdullah tersenyum dan mengundang kami masuk. Yang mulia, saya ingin Anda melihat pusat administrasi Indonesia yang sebenarnya. Pusat administrasi? Di sini? Pangeran Zayed masuk dengan bingung. Yang menyambut kami adalah suara yang penuh semangat. Selamat datang. Ini bukan toko kelontong biasa, melainkan sebuah hub sosial mini yang terkompresi. Saya melihat seorang karyawan toko yang tampak seperti mahasiswa, dengan cekatan menangani 3 hal sekaligus. Membuat kopi instan untuk seorang paman, membantu seorang wanita mengambil paket belanja online, dan membimbing seorang kakek menggunakan mesin multifungsi yang dikenal sebagai mesin pembayaran. Yusuf Abdullah berjalan ke mesin itu dan mendemonstrasikan. Yang mulia, ini bukan hanya tempat menjual barang. Orang Indonesia bisa membayar pajak, tagihan, membeli tiket kereta api, mengirim paket internasional, bahkan mencetak dokumen pemerintah di sini. Di seluruh Indonesia, ada lebih dari 20.000 toko serba ada seperti ini, kepadatan tertinggi di dunia. Ini berarti layanan pemerintah mencapai setiap sudut jalan. Direktur Tarik melihat mesin ini, di matanya berkilat gairah seorang pebisnis. Luar biasa, inilah efisiensi saluran yang ekstrem. Kami menghabiskan miliaran dolar untuk membangun sistem kota cerdas. Ternyata orang Indonesia hanya menggunakan beberapa mesin dan sekelompok karyawan yang terlatih untuk menyelesaikannya. Namun, yang benar-benar mengejutkan Raja bukanlah mesin, melainkan orang-orang yang duduk di area makan di dekat jendela. Di sana duduk beberapa siswa SMA berseragam. Meja mereka penuh dengan buku pelajaran dan laptop. Meskipun sudah larut malam, wajah mereka terlihat lelah, tetapi mata mereka sangat fokus. Mereka sedang membahas soal-soal kalkulus yang rumit. Di samping mereka ada nasi bungkus dan gorengan yang murah. Raja memberi isyarat agar saya mendorongnya mendekat. Ia dengan ramah bertanya dalam bahasa Inggris kepada salah satu anak laki-laki, "Nak, sudah larut malam, tidak pulang tidur." Anak laki-laki itu mengangkat kepala, membetulkan kacamatanya, sedikit malu-malu menjawab dengan sopan, "Tuan, kami akan menghadapi UTBK minggu depan. Perpustakaan tutup, di sini ada AC dan lampu. Kami ingin belajar lebih banyak. Kalian ingin masuk jurusan apa?" "Saya ingin masuk Universitas Indonesia." Mata anak laki-laki itu berbinar. "Saya ingin bekerja di PT Telkom Indonesia untuk merancang chip paling canggih di dunia.
Kalimat ini seperti kilat yang menyambar raja. Di negara kami, kaum muda bermimpi mengendarai mobil mewah dan memelihara elang atau hidup tanpa beban dengan subsidi kerajaan. Kami punya uang, kami bisa mempekerjakan insinyur terbaik di dunia untuk bekerja bagi kami. Tetapi kami tidak dapat membeli keinginan tulus akan pengetahuan dan kreativitas ini. Setelah keluar dari Indomaret, raja terdiam lama, sampai kami tiba di toko buku Gramedia yang terkenal, toko buku 24 jam di dekat kawasan Jakarta Pusat. Melalui jendela kaca besar, saya melihat di dalamnya penuh dengan orang. Bukan sedang bermain ponsel, melainkan sedang membaca buku. Orang tua beruban, anak muda berpakaian modis, bahkan ibu rumah tangga yang memakai sandal jepit, semuanya dengan tenang membolak-balik buku. Rashid, suara raja agak serak. Apakah kamu melihatnya? Inilah mengapa mereka bisa mengalahkan kita. Yang mulia, minyak akan habis, tambang emas akan kosong. Tetapi ketekunan yang terukir dalam tulang ini, dahaga akan pengetahuan ini, adalah harta karun yang tidak akan pernah habis. Raja menunjuk anak-anak muda itu. Kita mengira Indonesia hanyalah pabrik kontraktor, tetapi sebenarnya seluruh pulau ini adalah ladang pelatihan talenta raksasa. Mereka tidak mengebor minyak, tetapi dari otak anak-anak ini, mereka mengebor sesuatu yang lebih berharga daripada minyak. Menteri Jaber saat itu berdiri di jalan, melihat kota yang tidak pernah tidur ini. Di sini tidak ada kesombongan Burj Khalifa Dubai yang menjulang tinggi, tetapi ada semacam fondasi kokoh seperti bumi. Ia pernah mengejek orang-orang di sini hanya pantas menjadi pekerja rendahan, tetapi sekarang ia mengerti bahwa justru orang-orang Indonesia inilah yang makan nasi bungkus di toko serba ada dan belajar buku di toko buku larut malam yang memegang kode sandi untuk menggerakkan dunia. Saya salah, kata Menteri Jaber dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia mengakui kesalahan secara begitu menyeluruh. Kami ingin membeli masa depan dengan uang, tetapi orang Indonesia sedang menciptakan masa depan dengan tangan mereka sendiri. Tepat saat itu, ponsel Yusuf Abdullah berdering. Ia mengangkat telepon, ekspresinya menjadi serius. Beberapa saat kemudian, ia menoleh ke raja. Yang mulia, Istana Merdeka menelepon. Presiden Joko Widodo mengetahui kondisi pemulihan Anda baik, berharap besok bisa sarapan pribadi dengan Anda untuk membahas kerjasama masyarakat tangguh dan rantai pasokan teknologi maju. Raja menarik napas dalam-dalam, merapikan kerahnya. Meskipun ia masih duduk di kursi roda, namun kewibawaan seorang raja sudah pulih sepenuhnya dan ada tambahan keteguhan hati yang belum pernah ada sebelumnya. Beritahu presiden Anda, kata raja, saya tidak hanya ingin bertemu dengannya, saya juga ingin membawa hadiah untuknya. Abu Dhabi memutuskan untuk menarik investasi dana kekayaan kedaulatan senilai 10 miliar dari Tiongkok. Saya berencana untuk bertanya kepada presiden Anda, apakah industri teknologi maju Indonesia bisa menampung uang ini? Keesokan paginya, ketika sinar matahari pertama menyinari Jalan Merdeka, konvoi kami memasuki bangunan bergaya kolonial merah putih yang kaya akan sejarah. Istana Merdeka tidak seperti alun-alun beton raksasa yang menekan di Beijing atau istana emas mewah ekstrim di Dubai. Di sini memberikan perasaan agung, elegan, dan ramah. Bangunan ini telah menyaksikan 100 tahun perubahan pulau ini dari jajahan menjadi mercusuar demokrasi Asia. Ia tidak menghalangi rakyat dengan tembok tinggi, melainkan merangkul dunia dengan sikap terbuka. Raja, meskipun masih duduk di kursi roda, semangatnya sangat baik. Ia bersikeras untuk secara pribadi membawa janji senilai 10 miliar itu untuk bertemu dengan pemimpin negara kepulauan ini. Di ruang tamu ruang hijau, kami bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Beliau mengenakan setelan jas gelap yang sederhana dan pas. Tidak ada banyak formalitas, hanya jabat tangan yang mantap dan senyuman hangat. Selamat datang di Indonesia, Yang Mulia Raja Khalifah. Saya dengar tim medis kami tidak mengecewakan Anda. Kata pembuka presiden seperti sapaan teman lama, bukan bahasa resmi diplomatik yang penuh basa-basi. Bukan hanya tidak mengecewakan. Raja berkata dengan emosional, kalian menyelamatkan hidupku dan juga menyelamatkan jiwaku. Tuan Presiden, saya membawa bukan hanya niat, tetapi juga keputusan yang akan mengubah nasib Timur Tengah. Ketika Direktur Tariq meletakkan rencana kerjasama teknologi maju dan AI senilai 10 miliar yang ditarik dari Tiongkok dan dialihkan ke Indonesia di atas meja, suasana di ruang rapat menjadi serius dan khidmat. Ini bukan hanya investasi, ini adalah pergeseran aliansi geopolitik. Namun, pada momen bersejarah ini, Menteri Jaber, tokoh garis keras yang meskipun telah terkesan dengan Indonesia, namun tetap mempertahankan pemikiran realisme ekstrem,
mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Pertanyaan ini juga merupakan bayangan terbesar di hati semua investor di dunia. Tuan Presiden, Jaber menatap langsung mata Presiden Joko Widodo. Nadanya serius. Kami mengakui teknologi Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Layanan medis juga yang terbaik di dunia, dan peradaban sosial juga kelas atas. Tetapi ada gajah di ruangan ini yang tidak bisa kita abaikan. Tiongkok. Mereka ada di seberang, memiliki ribuan rudal. Apakah secara strategis benar-benar aman jika kita mempertaruhkan masa depan Abu Dhabi pada gudang senjata yang kapan saja bisa meledak? Ini adalah pertanyaan yang cukup untuk membekukan suasana diplomatik manapun. Tetapi saya melihat Presiden Joko Widodo tidak menghindar. Beliau bahkan tidak menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi. Beliau hanya dengan tenang mengangkat cangkir teh melati di meja, menyesapnya perlahan, lalu mengucapkan kata-kata yang akan saya ingat seumur hidup. Menteri yang terhormat, menurut Anda apa itu keamanan sejati? Apakah mengandalkan tembok tinggi dan rudal? Presiden meletakkan cangkirnya, tatapannya tajam. Di era senjata dingin, keamanan berasal dari ketebalan tembok. Tetapi di era digital, keamanan berasal dari indispensability, ketidaktergantikan. Presiden berdiri, berjalan ke peta dunia di dinding, jarinya dengan lembut menunjuk pada posisi Indonesia. Negara kepulauan ini sangat luas. Kami memiliki peran vital dalam rantai pasokan global untuk infrastruktur digital, bahan baku strategis, dan manufaktur penting. Jika Indonesia berhenti, ekonomi global akan mengalami gangguan signifikan. Ini lebih kuat daripada ancaman senjata nuklir. Menyerang Indonesia tidak sama dengan menyerang sebuah negara, melainkan sama dengan menyerang urat nadi peradaban manusia modern, termasuk Tiongkok sendiri. Tidak ada yang sanggup menanggung biaya penghancuran mesin dunia ini. Jadi, Presiden Joko Widodo berbalik. Nadanya tenang tetapi memiliki kekuatan ribuan pasukan. Menaruh uang di Indonesia bukanlah menaruhnya di gudang senjata, melainkan menaruhnya di brankas yang akan dipertahankan mati-matian oleh seluruh dunia. Karena kami memegang kunci menuju masa depan. Raja mendengar kata-kata ini, kekaguman di matanya sudah berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Di Abu Dhabi, kami terbiasa menggunakan uang untuk membeli perlindungan sekutu. Tetapi orang Indonesia, mereka menggunakan kekuatan yang tak tergantikan untuk membuat seluruh dunia harus menjadi pelindung mereka. Inilah kebijaksanaan bertahan hidup tingkat tertinggi. Bagus sekali. Raja menepuk sandaran kursi rodanya dengan kuat, memecah keheningan. Fondasi baja ini mengacu pada pernyataan tentang ketidaktergantikan Indonesia, membuat saya lebih tenang. Jaber, apakah Anda masih ada pertanyaan? Menteri Jaber menarik napas dalam-dalam. Kali ini ia benar-benar merasa takluk. Ia membungkuk. Tidak ada lagi yang mulia. Ini adalah argumen strategis paling sempurna yang pernah saya dengar. Keamanan Indonesia memang dibangun di atas keserakahan dan ketakutan seluruh umat manusia. Serakah akan teknologi mereka dan takut kehilangan mereka. Ini adalah strategi yang jenius. Sebelum rapat berakhir, Presiden memberikan hadiah khusus kepada Raja. Bukan perhiasan mahal, melainkan sebuah wayang golek yang dibuat dengan indah dan detail, melambangkan keahlian seni Indonesia. Presiden berkata, ini adalah kristalisasi dari kerja keras para seniman kami. Ini melambangkan semangat Indonesia, menciptakan nilai yang sangat besar dalam ruang yang sangat kecil. Saat kami keluar dari Istana Merdeka, matahari tengah hari bersinar cerah di alun-alun. Saya melihat bendera merah putih berkibar di angin. Hati saya dipenuhi dengan perasaan yang tak terlukiskan. Bendera ini tidak lagi melambangkan rezim yang terasing, melainkan sebuah negara besar yang, dengan kebijaksanaan, ketekunan, dan nilai-nilai demokrasi, telah menciptakan jalannya sendiri di antara para raksasa. Sebelum naik mobil, Direktur Tarik berbisik kepada saya, Rashid, cepat kirim telegram kembali ke Riyadh. Beritahu pihak Saudi, jika mereka masih ragu siapa yang akan diberi pesanan kota Neom. Beritahu mereka, jika tidak memilih Indonesia, kota masa depan mereka hanya akan menjadi tumpukan balok Lego mahal yang tanpa jiwa. Saya tahu bahwa keputusan besar telah dibuat. Ini bukan hanya kerjasama bisnis. Ini adalah penghormatan kolektif dunia Arab kepada kebijaksanaan Timur. Dan tujuan kami berikutnya adalah menyaksikan sendiri sumber kebijaksanaan ini, yang disebut Gunung Suci Penjaga Negara, di Pusat Teknologi Maju Indonesia. Di sana, kami akan melihat bagaimana orang Indonesia mengubah pasir menjadi emas. Setelah meninggalkan Istana Merdeka, konvoi mobil melaju ke selatan di Jalan Tol Trans Jawa. Kurang dari 1 jam,
kami tiba di lembah digital Indonesia yang legendaris, kawasan industri Cikarang. Dalam imajinasi kami, kawasan industri seharusnya penuh dengan cerobong asap, kebisingan, dan air limbah. Tetapi di sini, yang saya lihat adalah sekelompok bangunan geometris yang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Bersih, bahkan memiliki rasa keagungan seperti biara. Udara tidak berbau limbah, melainkan dipenuhi dengan nuansa dingin dan teratur khas teknologi tinggi. Konvoi akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan yang penampilannya tidak mencolok, namun membuat para pemimpin negara besar di seluruh dunia ingin melihatnya. Di sana tergantung beberapa papan nama sederhana dalam huruf Latin. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Bagi orang awam ini hanya sebuah perusahaan. Tetapi bagi orang dalam, ini adalah katedral peradaban modern, gunung suci penjaga negara menurut orang Indonesia. Yang menyambut kami adalah seorang wakil direktur utama senior yang berambut putih, namun bermata tajam, seperti seorang filsuf. Ia tidak membawa kami berkeliling kantor mewah, melainkan langsung membawa kami ke depan jendela kaca besar yang menghadap ke pabrik tanpa batas di bawah. Pada saat itu, bahkan Raja Khalifah yang terbiasa dengan istana emas pun terperangah dan tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan di depannya. Di ruang raksasa yang bermandikan cahaya putih khusus itu, kami tidak melihat pekerja yang bermandikan minyak dan kotor, melainkan hanya banyak sosok yang mengenakan pakaian antistatik putih, seperti astronot. Mereka mengoperasikan mesin-mesin canggih, senilai ratusan juta dolar di lingkungan yang 1000 kali lebih bersih daripada ruang operasi. Mesin-mesin itu, di bawah kendali mereka, sedang mengukir pola sirkuit yang lebih kecil dari DNA manusia ke atas lempengan silikon yang berkilauan dengan warna pelangi. Inilah alkimia, wakil direktur utama, menunjuk ke bawah. Nadanya tenang, namun memiliki kekuatan ribuan pasukan. Alkemis zaman kuno ingin mengubah timah menjadi emas. Mereka gagal, tetapi orang Indonesia berhasil. Kami mengubah pasir yang mudah ditemukan menjadi chip yang ratusan kali lebih berharga daripada emas. Pangeran Zayed menempel di kaca, dengan rakus melihat mesin-mesin yang beroperasi seperti seorang anak kecil yang melihat sihir. Apakah ini saraf yang mengendalikan dunia? Ya, Yang Mulia. Wakil Direktur Utama menjawab. Chip paling canggih yang Anda lihat sedang diproduksi ini akan dipasang di iPhone tahun depan, di server AI Nvidia, di sistem pertahanan rudal Amerika. 90% dari daya komputasi kelas atas di seluruh dunia lahir di ruangan ini. Jika di sini mati listrik 1 menit, harga saham di Wall Street akan ambruk. Menteri Jaber saat itu sudah tidak memiliki kesombongan sebelumnya. Ia melihat sosok-sosok yang sibuk itu, mengajukan pertanyaan yang telah lama mengganggunya. Orang Amerika punya uang, orang Tiongkok punya orang. Mengapa justru orang Indonesia yang berhasil mencapai kesempurnaan? Bukankah mesin-mesin ini bisa dibeli dengan uang? Wakil Direktur Utama berbalik, menunjuk ke kepalanya sendiri, lalu menunjuk ke hatinya. Menteri yang terhormat, Anda bisa membeli mesin litografi ASML dari Belanda. Anda bisa membangun pabrik yang lebih besar dari ini, tetapi Anda tidak bisa membeli insinyur Indonesia. Anda tidak bisa membeli jiwa insinyur yang bersedia berjuang tanpa tidur selama 3 bulan di laboratorium demi peningkatan yield 0,1%. Ini bukan mesin yang bekerja. Ini adalah keajaiban yang ditenun oleh puluhan ribu talenta terbaik Indonesia yang memiliki gelar doktor dan master dengan masa muda dan disiplin mereka. Disiplin, Raja bergumam. Kaum muda kita punya mobil sport dan elang, tetapi kaum muda di sini punya disiplin. Setelah itu, Wakil Direktur Utama membawa kami ke sebuah dinding pajangan yang penuh dengan sertifikat paten dan daftar klien. Di sana, saya melihat fakta yang mengejutkan. Baik itu Apple, Qualcomm, atau Intel, bahkan negara-negara adikuasa militer yang saling bermusuhan, urat nadi mereka saling terjalin di negara kepulauan kecil ini. Inilah perisai digital yang Presiden bicarakan. Raja berbalik, melihat putra dan para menterinya, berkata dengan tulus, "Apakah kalian mengerti? Kekuatan sejati bukanlah seberapa banyak minyak yang kalian miliki, karena minyak suatu hari akan habis. Kekuatan sejati adalah membuat dunia tidak bisa hidup tanpamu. Indonesia tidak punya minyak, tidak punya gas alam, tetapi mereka menjadikan diri mereka seperti udara." Direktur Tarik saat itu sedang cepat-cepat menghitung sesuatu di buku catatannya. Ia mengangkat kepala, matanya penuh kekaguman. "Yang Mulia, jika kita tidak bekerja sama dengan Indonesia, kota masa depan Neom yang kita bangun di gurun hanya akan menjadi kerangka kosong tanpa jiwa. Kita membutuhkan chip, teknologi mereka, dan kita lebih membutuhkan pola pikir mereka."
Di akhir kunjungan, Wakil Direktur Utama memberikan kepada kami masing-masing sebuah prototipe sensor pintar sebagai souvenir. Lempengan tipis itu memantulkan cahaya yang menawan di bawah sinar matahari. Saya melihatnya, merasa memegang bukan sepotong chip, melainkan sepotong kebijaksanaan yang membeku. Saat kami keluar dari gerbang PT Telkom Indonesia, angin Cikarang bertiup sepoi-sepoi. Saya melihat para insinyur muda yang keluar masuk kawasan itu. Mereka mengendarai sepeda motor biasa, membawa ransel biasa, makan nasi kotak biasa. Siapa sangka bahwa sosok-sosok biasa inilah yang sedang memikul beban ekonomi global. Menteri Jaber menghela napas panjang. Kali ini ia benar-benar takluk. Rashid, dulu saya kira kita adalah pusat dunia karena kita punya emas hitam. Tetapi hari ini saya baru mengerti, negara kepulauan ini adalah pusatnya. Mereka memiliki emas putih pengetahuan dan inovasi. Dan emas putih akan selalu lebih cemerlang daripada emas hitam. Konvoi mobil kembali bergerak. Kali ini kami akan menuju bandara, bersiap meninggalkan pulau yang penuh mukjizat ini. Tetapi sebelum itu, Raja masih punya satu keinginan terakhir. Ia ingin melihat pemandangan lengkap negara kepulauan ini, yang telah mengubah dirinya dan akan mengubah nasib seluruh Timur Tengah, sebelum pesawat lepas landas. Sebelum ke bandara, kita pergi ke satu tempat dulu. Raja tiba-tiba memerintahkan. Yang Mulia, Anda ingin kemana? Ke gedung tertinggi itu. Raja menunjuk ke arah Jakarta di kejauhan. Saya ingin berdiri di sana untuk memberi hormat kepada mercusuar agung ini. Ketika kami berdiri di lantai 89D observasi gedung tertinggi di Jakarta misalnya, sebuah menara fiksi Menara Nusantara, atau merujuk pada gedung pencakar langit yang ada. Seluruh cekungan Jakarta terhampar di bawah kami seperti papan sirkuit yang presisi. Gedung ini yang pernah menjadi gedung tertinggi di dunia, meskipun tingginya telah dilampaui oleh Burj Khalifa kami. Tetapi pada saat ini saya merasa ia lebih agung daripada Burj Khalifa. Karena Burj Khalifa dibangun di atas kemewahan gurun, sedangkan gedung ini dibangun sebagai keajaiban teknik di zona gempa dan jalur badai Pasifik. Raja tidak terbuai oleh pemandangan di luar jendela, melainkan meminta Yusuf Abdullah membawa kami ke jantung gedung ini. Sebuah sistem penyeimbang massa misalnya. Di Menara Nusantara ini, ada sistem peredam kejut seismik yang inovatif, atau bagian dari teknologi struktur bangunan yang luar biasa yang besar, tergantung di antara lantai tertentu. Apakah ini rahasia Indonesia? Pangeran Zayed mendongak melihat sistem besar ini, matanya dipenuhi kebingungan. Sebuah sistem? Ya, Yang Mulia. Yusuf Abdullah menjelaskan dengan bangga. Ini bukan hanya sebuah sistem. Ketika angin topan datang atau gempa terjadi, gedung akan berayun hebat. Sistem ini akan menggunakan inersia fisik untuk berayun ke arah yang berlawanan, menetralkan kekuatan eksternal, menjaga keseimbangan gedung. Ini adalah peredam kejut eksternal atau sistem penyeimbang yang menjaga gedung ini. Raja menatap sistem besar itu, seolah-olah sedang merenungkan suatu filosofi. Setelah lama, ia berbalik, dengan nada yang belum pernah seserius itu, berkata kepada kami, Zayed, Jaber, apakah kalian mengerti? Inilah posisi Indonesia di dunia ini. Kami saling memandang, menunggu pencerahan Raja. Dunia ini seperti gedung ini, penuh dengan angin kencang geopolitik dan gempa bumi ketidakstabilan ekonomi. Raja menunjuk ke sistem besar itu, dan Indonesia adalah sistem penyeimbang ini. Ia tergantung di jantung Asia Tenggara, menanggung tekanan besar dari berbagai kekuatan, menanggung badai persaingan negara-negara besar. Tetapi ia tidak runtuh, sebaliknya menggunakan bobot dan ketangguhannya untuk menyeimbangkan seluruh dunia. Jika sistem ini rusak, gedung akan patah dalam badai. Jika Indonesia jatuh, perdamaian dan kemakmuran dunia juga akan runtuh bersamanya. Menteri Jaber sangat terguncang. Ia melihat sistem yang bergerak perlahan dalam hembusan angin itu, bergumam, mengatasi gerak dengan diam, mengatasi keras dengan lembut. Ini jauh lebih cerdik daripada kekuatan yang kami tumpuk dengan emas. Tepat di hadapan sistem penyeimbang besar ini, Raja membuat keputusan strategis terakhir. Ini bukan keputusan mendadak, melainkan hasil pemikiran mendalam seorang politikus berpengalaman setelah memahami esensi peradaban. Jaber, Raja memerintahkan, beritahu semua orang. Aktifkan proyek kembar Abu Dhabi Jakarta. Saya ingin dokter-dokter kita datang ke sini untuk belajar bagaimana menyelamatkan nyawa. Insinyur-insinyur kita datang ke sini untuk belajar bagaimana membangun hati teknologi. Dan pejabat-pejabat kita datang ke sini untuk belajar bagaimana melayani. Ya Yang Mulia. Dan
Raja menoleh ke Direktur Tarik, kontrak 5G yang semula akan diberikan kepada Huawei Tiongkok itu, batalkan semuanya. Denda akan kita bayar. Uang sebanyak itu kita mampu bayar, tetapi keamanan masa depan kita tidak mampu rugi. Alihkan kontrak itu kepada PT Telkom Indonesia dan perusahaan teknologi lokal. Saya ingin jaringan kita seaman BPJS Kesehatan Indonesia, sekokoh sistem penyeimbang ini. Siap Yang Mulia, saya akan segera mengurusnya. Saat meninggalkan gedung tertinggi itu, matahari sore mewarnai seluruh kota dengan warna keemasan. Kota ini tidak memiliki minyak, tidak memiliki berlian, tetapi ia memiliki cahaya yang lebih cemerlang daripada semua itu. Itu adalah cahaya kebebasan dan kebijaksanaan yang menyala. Dalam perjalanan menuju bandara, suasana di dalam mobil menjadi sedikit melankolis. Ketika kami datang dengan kesombongan yang merendahkan, menganggap tempat ini sebagai tempat singgah, sementara untuk melarikan diri. Tetapi sekarang kami akan pergi, kami merasa seperti mahasiswa yang lulus dari perpustakaan raksasa, ransel kami penuh dengan kebijaksanaan yang bermanfaat seumur hidup. Ketika konvoi mobil kembali memasuki jalur VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pemandangan di sana sekali lagi menyentuh hati kami. Tidak ada upacara perpisahan besar, tidak ada kerumunan orang yang melambaikan bendera. Hanya beberapa staf medis yang familiar, Direktur Yusuf Abdullah, dan Dr. Wibowo yang pernah menggemparkan ruang operasi. Mereka berdiri di sana, seperti mengantar seorang teman lama biasa. Raja bersikeras untuk berdiri, meskipun dokter menyarankan ia untuk lebih banyak beristirahat. Dengan bantuan Pangeran Zayed, ia perlahan berjalan ke depan Yusuf Abdullah. Direktur Yusuf, Raja memegang tangannya, bahkan sedikit membungkuk. Dalam tradisi Arab kami, anugerah penyelamat hidup harus dibalas selamanya. Tetapi saya menemukan Indonesia tidak kekurangan apapun. Kalian lebih kaya, karena kalian memiliki satu sama lain. Kalian lebih kuat, karena kalian memiliki keyakinan. Yusuf Abdullah tersenyum, tetap dengan sikapnya yang tidak sombong dan tidak merendahkan. Yang Mulia, Indonesia memang kecil, hanya sebuah titik di peta. Tetapi selama Anda ingat bahwa di titik ini ada sekelompok orang yang bersedia menyalakan lampu untuk dunia, itu sudah cukup. Saya akan mengingatnya. Raja menunjuk ke dadanya sendiri. Hati ini sekarang, setiap kali berdetak, mengingatkan saya akan kebaikan Indonesia. Mulai sekarang, Abu Dhabi adalah saudara paling kokoh Indonesia di Timur Tengah. Saat naik pesawat, saya menoleh ke belakang melihat dinding kaca terminal yang cerah berkilau di bawah sinar matahari terbenam. Gunung Gede Pangrango di kejauhan dengan tenang menjaga tanah ini. Pesawat meluncur, berakselerasi, menembus awan. Saya melihat keluar jendela, pulau yang semakin mengecil itu. Pulau kontraktor yang pernah kami pandang rendah itu, kini di mata saya telah berubah menjadi mercusuar raksasa yang tidak pernah padam. Ketika pesawat menembus awan, Raja memanggil saya, Rashid. Ya, Yang Mulia. Anda telah mengikuti saya selama 25 tahun, telah mengatur perjalanan mewah yang tak terhitung jumlahnya untuk saya. Raja melihat ke lautan awan di luar jendela. Tatapannya dalam, tetapi kali ini adalah yang terbaik yang Anda atur. Meskipun tidak disengaja, tetapi ini adalah hadiah terbaik yang Allah berikan kepada kita. Yang Mulia, maksud Anda, 72 jam ini, Raja perlahan berkata, kita menyaksikan bukan pemandangan sebuah negara, melainkan jiwa sebuah negara. Saya ingin Anda melakukan satu hal. Mohon Yang Mulia perintahkan, tuliskan semua yang terjadi dalam 3 hari ini. Jangan gunakan format dokumen resmi, gunakan hati Anda untuk menulis. Suara Raja tegas dan kuat. Saya ingin setiap anak di Timur Tengah tahu bahwa di timur dunia ini ada seorang teman yang hebat, namanya Indonesia. Pesawat terbang dengan stabil di ketinggian 30.000 kaki, meninggalkan Pulau Hijau Zamrud itu jauh di belakang. Saya duduk di meja kantor pesawat pribadi, membuka buku catatan kulit domba yang tebal itu. Dulu, di dalamnya tercatat semua produksi minyak, daftar pembelian militer, dan daftar tamu jamuan kerajaan. Tetapi hari ini, dengan tangan gemetar, saya menuliskan legenda 72 jam ini. Judulnya hanya satu baris, Kebangkitan Putra Gurun di Zamrud Khatulistiwa. Ini bukan hanya catatan perjalanan. Ini adalah cetak biru strategis yang akan mengubah masa depan Timur Tengah. Beberapa bulan kemudian, cetak biru ini mulai memicu revolusi tanpa suara di dunia Arab. Yang pertama bertindak adalah Abu Dhabi. Perintah pertama, Yang Mulia Raja setelah kembali ke negaranya, bukanlah membeli jet tempur baru, melainkan mendirikan Yayasan Beasiswa Talenta Masa Depan Abu Dhabi Indonesia.
Ini adalah perubahan bersejarah. Dulu, kaum muda terbaik kami hanya akan dikirim ke Harvard atau Cambridge. Tetapi sekarang, 500 elit pertama yang dipilih dari keluarga kerajaan sudah menyiapkan tas mereka. Siap untuk belajar teknik elektro di Universitas Indonesia dan belajar perawatan kritis di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Menteri Jaber, dalam upacara pengantaran, mengucapkan kalimat yang mengejutkan media barat. Jika Anda ingin belajar bagaimana menghasilkan uang, pergilah ke Wall Street. Tetapi jika Anda ingin belajar bagaimana menggunakan teknologi untuk memberi manfaat bagi umat manusia, pergilah ke Indonesia. Segera setelah itu, rencana kota masa depan NEOM di Arab Saudi juga diam-diam mengubah daftar pemasok inti. Kontrak sistem pengawasan Tiongkok yang dulu dianggap tidak dapat diganggu, gugat dibatalkan. Yang menggantikannya adalah arsitektur keamanan IoT AI dari Indonesia. Direktur Tarik, dalam wawancara dengan Al Jazeera, menunjuk ke kota cerdas yang sedang dibangun di belakangnya, berkata, "Otak kota ini harus bersih, aman, dan dapat dipercaya." Di dunia ini hanya Indonesia yang dapat memberi kami jaminan seperti itu. Yang lebih mengharukan kami adalah Indonesia tidak bersikap merendahkan diri karena kekayaan kami, dan juga tidak mengubah prinsip-prinsipnya karena kekuatan kami. Mereka tetaplah negara kepulauan yang rendah hati, rajin, dan penuh kemanusiaan. Direktur Yusuf Abdullah sesekali mengirimkan buah-buahan lokal Indonesia, mangga harum manis dan manggis. Hadiah-hadiah manis ini lebih berharga daripada kaviar di meja makan kerajaan. Setiap kali malam sunyi saya melihat keluar jendela, pemandangan malam Dubai yang mewah namun kosong, saya selalu teringat anak laki-laki yang makan nasi bungkus di Indomaret dan bermimpi masuk PT Telkom Indonesia. Saya teringat Dr. Wibowo yang menolak menerima amplop berisi uang besar, bersikeras hanya menerima biaya BPJS Kesehatan. Saya teringat sistem penyeimbang emas yang diam-diam melindungi gedung tertinggi di Jakarta. Raja benar, minyak suatu hari akan habis. Gedung pencakar langit suatu hari akan lapuk. Tetapi orang Indonesia menunjukkan kepada kami kekayaan yang abadi, yaitu ketangguhan. Sebuah negara yang dulunya dianggap kekurangan sumber daya atau negara yang dengan bijak memanfaatkan sumber dayanya, menghadapi ancaman kekuatan besar, menghadapi ujian gempa bumi dan badai, namun telah menempa dirinya menjadi perisai terkuat di dunia, bahtera medis terhangat, mercusuar demokrasi terbebas. Mereka tidak mengandalkan penjarahan, tidak mengandalkan sedekah, melainkan dengan tangan 280 juta rakyatnya telah memenangkan rasa hormat tulus dari seluruh dunia. Inilah negara besar yang sebenarnya. Kebesaran sebuah negara tidak terletak pada luasnya wilayah, melainkan pada kebesaran jiwanya. 72 jam pendaratan darurat yang tidak disengaja ini adalah wahyu dari Allah bagi kami. Ini menghancurkan keyakinan kami pada Barat, menghancurkan kesombongan kami akan uang, dan menunjukkan kepada kami jalan baru menuju masa depan. Sebuah jalan yang terhampar oleh kebijaksanaan, teknologi, dan kemanusiaan. Jalan Indonesia. Sekarang, setiap kali ada yang bertanya kepada saya, "Rashid, Anda telah berkeliling dunia, tempat mana yang menurut Anda paling kaya?" Saya akan menjawab tanpa ragu, bukan Abu Dhabi yang memiliki emas hitam, bukan pula New York yang memiliki Wall Street, melainkan negara kepulauan yang berkilauan dengan cahaya teknologi dan kemanusiaan di tepi Pasifik, Indonesia. Kisah ini berakhir di sini, teman-teman terkasih. Ini bukan hanya kenangan Rashid, ini juga adalah pengalaman bersama setiap orang yang pernah menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Kita sering berkata, pemandangan terindah Indonesia adalah manusianya. Tetapi setelah mukjizat kerajaan ini, kita harus dengan lebih bangga berkata, senjata terkuat Indonesia juga adalah manusianya. Adalah setiap insinyur yang fokus di jalur produksi, adalah setiap petugas medis yang menjaga kehidupan di rumah sakit, adalah setiap siswa yang belajar keras di larut malam. Kalianlah yang menopang tulang punggung negara kepulauan ini, memenangkan tepuk tangan dunia. Jika Anda juga bangga menjadi orang Indonesia, jika Anda juga percaya bahwa kekuatan negara kepulauan ini cukup untuk mengubah dunia, mohon jangan ragu untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini. Biarkan lebih banyak orang, bahkan teman-teman asing yang belum mengenal Indonesia, melihat kisah yang penuh kekuatan ini. Akhir kata, mohon tinggalkan di kolom komentar kalimat yang membuat kita bersemangat. Indonesia nomor 1. Saya pencerita Anda. Terima kasih telah menonton. Semoga kebijaksanaan dan kemuliaan selalu menjaga negara kepulauan yang indah ini.